Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya Gus Safirajo akan menjelaskan tentang konsep perancangan pada mata kuliah permodelan sistem. Langsung saja pada materinya. Yang pertama, yakni sistem. Suatu pendekatan di dalam sistem diantaranya yaitu filosofis. Yang kedua, prosedural. Yang ketiga, alat bantu analisis. Filosofis di sini artinya gugusan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan terorganisir, perilakunya ke arah tujuan tertentu. Adapun 3 persyaratan aplikasinya, yakni 1. Tujuan dirumuskannya dengan jelas. Yang kedua, proses pengambilan keputusan sentralisasinya logis. Yang ketiga, skala waktu jangka panjang. Selanjutnya adalah prosedural. Di sini ada beberapa tahapan pokok untuk prosedural. Yang pertama yakni analisis kelayakan, yang kedua permodelan abstrak, yang ketiga desain sistem, yang keempat implementasi sistem, yang kelima ini operasi sistem. Selanjutnya ini alat bantu. Mode abstrak berlaku esensialnya sama dengan dunia nyata. Digunakan dalam 1. Perancangan atau desain sistem. Yang kedua, menganalisis sistem, strukturnya input beragam. Yang ketiga, struktur atau fixed. Yang keempat, output diamati perilakunya. Yang kelima, ini simulasi sistem untuk sistem yang kompleks. Selanjutnya, yakni simulasi sistem. Artinya, simulasi sistem operasinya penggunaan komputer, simulasi komputer dengan desain sistem, strategi penggunaan sistem, metodologi, model dasar, model matematik, model lain diformulasikan menjadi model matematik. Tahapannya yakni 1. Identifikasi sistem atau komponen sistem. Yang kedua, pengubah input atau stimulus. Yang ketiga, pengubah internal, sama dengan pengubah keadaan, sama dengan pengubah struktural. Yang keempat, ini pengubah output. Yang kelima, formulasi hubungan teoritik antara U dalam kurung T dan X dalam kurung T dan Y dalam kurung T. Yang keenam, itu menjelaskan perubahan oksigen. Yang ketujuh, interaksi antara komponen diagram lingkar. Yang kedelapan, verifikasi model uji revisi. Yang kesembilan, aplikasi model problem solving. Selanjutnya yakni jenis-jenis model. Yang pertama ada model simbolik. Model simbolik yaitu suatu model yang menggambarkan sistem yang ditinjau dengan simbol-simbol, biasanya dengan simbol-simbol matematik. Dalam hal ini, sistem diwakili oleh variabel dari karakteristik sistem yang ditinjau. Yang kedua yakni model ikonik. Model ikonik di sini yaitu model yang menirukan sistem aslinya, tetapi dalam suatu skala tertentu. Contohnya model pesawat dan model analog. Yang ketiga yakni model analog. Model analog artinya yaitu suatu model yang menirukan sistem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarkannya dengan beda atau sistem lain secara analog. Contohnya yakni aliran lalu lintas di jalan dianalogkan dengan aliran air dalam sistem pipa. Selanjutnya, sifat model. Sifat model ada 2. Yang pertama ini deterministik. Deterministik ini artinya dalam model ini
pada sistem kumpulan nilai input hanya ada suatu output yang unik, yang merupakan solusi dari model dalam keadaan pasif. Contohnya ini model persediaan. Yang kedua yakni sifat model probabilistik atau stokastik. Artinya model yang menyangkut distribusi probabilistik dan input atau proses dan menghasilkan suatu deretan harga bagi paling tidak satu variabel output yang disertai dengan kemungkinan-kemungkinan dari harga-harga tersebut. Contohnya diagram pohon keputusan dan peta pengendalian. Selanjutnya fungsi model. Di sini ada dua, ini model deskriptif dan model alokatif. Model deskriptif artinya yaitu model yang hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan. Di sini contohnya yaitu peta organisasi. Yang kedua yakni model alokatif. Model alokatif artinya adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menggunakan input pada proporsi yang optimal pada harga dan teknologi produk tertentu. Gabungan kedua efisiensi ini disebut efisiensi ekonomi atau disebut juga efisiensi total. Selanjutnya ini tahapan permodelan. Ada beberapa tahapan di sini. Yang pertama yakni model seleksi konsep. Model seleksi konsep adalah proses mengevaluasi konsep dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan, membandingkan kelebihan atau kekurangan setiap konsep, dan selanjutnya memilih suatu atau lebih konsep untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua yakni konstruksi model, ada dua, black box dan structural approach. Yang pertama ini black box, artinya black box adalah testis atau yang sering dikenal dengan sebutan pengujian fungsional, merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau programnya. Yang kedua yaitu yang B, structural approach. Ini di sini artinya adalah metode yang digunakan dalam mempelajari bahasa dengan cara yang sangat rinci. Selanjutnya, tahapan pemodelan yang selanjutnya nomor 3 adalah implementasi komputer. Di sini artinya implementasi komputer adalah proses implementasi model menjadi program komputer atau rangkaian elektronik dengan mengeksekusi software tersebut sedemikian rupa sehingga perilakunya menirukan atau menyerupai sistem nyata. Tentu untuk tujuan mempelajari perilaku sistem latihan atau permainan yang melibatkan sistem nyata. Simulasi adalah proses merancang model dari suatu sistem yang sebenarnya mengadakan pencobaan tahapan model tersebut dan mengevaluasi hasil pencobaan tersebut. Tahapan pemodelan yang keempat ini validasi atau keabsahan representasi. Artinya ya ini sebagai suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Tahapan model yang kelima yakni sensitivitas. Sensitivitas adalah kemampuan alat ukur dalam memberikan tahapan-tahapan perubahan nilai pengukuran yang terjadi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan kata agak tidak jelas. Mohon maaf. Sekian dari saya. Jika kurang jelas, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.